Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Arumi Rahmawati. Saya dari Fakultas PGSD kelas pagi. NIM 2044260. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dan fungsi bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi bahasa. Definisi bahasa secara umum adalah alat komunikasi atau bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Ada beberapa pengertian bahasa dari para ahli. Yang pertama, Plato. Bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara melalui mulut. Yang kedua adalah Ferdinand de Saussure. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol, karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Yang ketiga adalah Bill Adam. Bahasa adalah suatu sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks. Yang keempat adalah Wahyu Wibowo. Bahasa adalah merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Pertama, fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi. Fungsi yang lain adalah sebagai fungsi ekspresif, fungsi estetik, fungsi informatif, fungsi hayalan atau imajiner, dan fungsi emosional. Dalam kata lain adalah, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan kepada masyarakat. Yang kedua adalah, dalam kegiatan ilmiah, bahasa memiliki fungsi utama sebagai media berkomunikasi, ekspresif atau produktif, informatif, dan reseptif. Selanjutnya adalah tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda. Yang keempat, bahasa perhubungan antara berbagai wilayah di Nusantara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Maksud dari kalimat sebagai bahasa resmi negara adalah ada beberapa negara memiliki banyak daerah dan memiliki bermacam-macam bahasa. Dengan adanya bahasa resmi suatu negara tersebut, maka suatu daerah berkomunikasi dengan daerah yang lainnya akan semakin mudah dan saling mengerti bahasa yang mereka ucapkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Maksud dari kalimat tersebut adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, dengan penyampaian menggunakan bahasa resmi suatu negara, maka siswa lebih mengerti dan memahami ilmu yang mereka terima dengan baik. Yang ketiga adalah sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional. Yang terakhir sebagai bahasa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. 1. Berdasarkan suasana, ragam bahasa resmi dan ragam bahasa non-resmi. 2. Berdasarkan penggunaan, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Ketiga, berdasarkan kebakuan, ragam bahasa baku dan ragam bahasa non-baku. Keempat, berdasarkan bidang penggunaan, ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa non-ilmiah. Terakhir adalah ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, baku, kedua, denotatif, ketiga, berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan, keempat, kohesif, kelima, koheren, keenam, mengutamakan kalimat pasif, ketujuh, konsisten, ke-8 logis, ke-9 efektif.
dan ke-10 kuantitatif. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.